Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai praktikum tentang bagaimana sih untuk melakukan manual plasenta. Nah, sebagaimana yang kita tahu, manual plasenta sendiri dilakukan ketika terjadi retensio plasenta atau plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir. Simak video yang berikut ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Selamat malam Ibu. Ibu Malam. permisi Bu, ini saya dengan Bidan Niki yang bertugas pada hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, maksud dan tujuan saya ke sini melakukan manual plasenta atau melepaskan plasenta lewat tangan ya Bu. Karena kan ini adik bayinya Ibu sudah lahir selama 30 menit yang lalu, namun ari-ari atau plasentanya Ibu ini masih ada ya Bu di dalam rahim. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Siap bersedia Bu Bidan. Nah, jika bersedia untuk prosedurnya sendiri ya Bu. Jadi nanti tangan saya Bu akan masuk ke dalam vagina Ibu. Nah, di situ akan menyusuri untuk tempat perlekatannya ari-ari Bu. Nanti dari tangan tersebut akan menyisir, kemudian nanti membawa ari-ari tersebut keluar Bu. Nanti mungkin agak sedikit sakit ya Bu, dan juga nanti untuk posisinya kayak ibu mau melahirkan ya Bu. Jadi nah kakinya diangkat, iya betul sekali. Nah baik Bu, saya akan persiapkan untuk alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu Bidan. Nah, teman-teman, kemudian kita melanjutkan untuk memakai alat pelindung diri lengkap seperti celemek, kemudian topi, kemudian kacamata Google. Lalu jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga sepatu boots. Nah, langkah selanjutnya adalah mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Kemudian kita lakukan untuk memasang sarung tangan pendek di tangan kita. Nah, gunakan kepada kedua tangan kita. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan pada kandung kemih pasien. Ibu dulu ya Bu, kalau nanti penuh akan saya lakukan kateterisasi. Oh, kandung kemih atau kandung kencingnya kosong ya Bu ya. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, lalu kita mencelupkan kedua sarung tangan ke dalam klorid 0,5% dengan posisi terbalik. Kemudian setelah kita melepas sarung tangan pendek, lalu kita memakai sarung tangan panjang yang steril pada kedua tangan kita. Nah, setelah itu kita lakukan jepit tali pusat dengan klem, yaitu dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Nah, kemudian kita tegangkan secara terkendali dengan satu tangan sejajar lantai. Kemudian kita memasukkan tangan secara obstetrik ke dalam vagina dengan cara menelusuri di bawah tali pusat atau punggung pusat
punggung tangan menghadap ke bawah. Kemudian setelah mencapai bukaan serviks, minta seorang asisten untuk menegangkan tali pusat, kemudian pindahkan tangan luar kita untuk menahan fundus uteri. Setelah tangan kiri kita menahan fundus, lalu tangan kanan dimasukkan sampai ke kavum uteri hingga menemukan tempat implantasinya plasenta. Kemudian kita mau untuk melepas plasenta dengan cara ujung jari kita diselipkan di antara plasenta dan dinding uterus. Kemudian punggung tangan kita menghadap ke bawah atau posterior ibu. Nah, setelah ujung jari-jari masuk di antara plasenta dan dinding rahim, maka perluas perlepasan plasenta dengan jalan menggeser tangan ke kanan dan ke kiri sambil digeserkan ke atas hingga semua pelekatan plasenta terlepas dari dinding uterus. Kemudian kita lakukan eksplorasi untuk menilai tidak adanya plasenta yang tertinggal di kavum uteri. Kemudian kita lakukan untuk penekanan uterus ke arah dorsokranial selama plasenta dilahirkan. Jadi tangan kita ini mengubah ke dalam suprasimfisis pubik. Nah, kemudian melahirkan plasenta. Nah, setelah melahirkan plasenta, kemudian kita langsung untuk melakukan masase fundus secara sirkuler. Nah, setelah uterus berkontraksi, lalu kita melakukan pengecekan kelengkapan plasenta atau ari-ari. Nah, di sini dicek untuk kelengkapannya, yaitu bisa untuk kotiledonya lengkap atau tidak, kemudian panjang tali pusatnya, kemudian insersinya, ari-arinya itu seperti apa, kemudian cek kelengkapan selaput ketuban utuh atau tidak, kemudian cek apakah masih ada yang tertinggal menggunakan kasa. Nah, setelah itu menempatkan plasenta ke tempat yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan ya pada jalan lahir ibu. Sebelumnya kita sekalian membersihkan untuk vaginanya ibu, kemudian sekalian mengecek apakah ada laserasi atau luka robekan. Nah, di sini ibu sudah bisa mengejan dengan baik sehingga tidak ada robekan ya. Nah, lalu kita membereskan tempat tidur ibu dan juga menyelimuti ibu kembali dan minta untuk meluruskan tangannya ibu. Kemudian menyelesaikan tindakan dengan sempurna dengan cara membereskan alat-alat, kemudian merendam sarung tangannya ke dalam klorin. Kemudian kita mulai melakukan mencuci tangan 6 langkah. Setelah tadi untuk alat-alatnya kita rendam dengan klorin 0,5%. Nah, setelah itu kita mulai untuk melepas semua APD yang kita gunakan, baik kacamata, masker, celemek. Nah, kemudian menyampaikan kepada ibu untuk hasilnya. Sudah berhasil terlepas ya Bu ya. Nah, dan juga tadi ibu hebat ya Bu, mejanya tidak ada robekan ya Bu ya. Nah, ibu tetap untuk jaga kondisi ya Bu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa atau nanti muncul perdarahan yang banyak itu nanti hubungi untuk bidan yang ada di sini Bu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya, dan nanti akan saya dokumentasikan ya Bu untuk hasil tindakan yang tadi saya berikan. Mari Bu. Assalamualaikum.